sama Pak Adi. Karena bisa bekerja. Udah kerja Pak. Ujian. Pasal lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas bimbingan selama ini dari awal sudah kelas akhir Bapak banyak mengenai berdoa Pak yang sering kan Bapak, dan saya pun merasa senang karena perjuangan kayak kami bertiga ini kita sambil bekerja. Pas ini kan PP tiap mungkin dari Tikung kan, jadi lumayan lah perjuangannya. Alhamdulillah hari selesai, bisa merasa senang. Jadi setelah menyampaikan kita tim semua dosen yang membimbing seminar. Oke, dengan Pak Mas. Ya, 2022 saya mendaftar dalam BWM. Jadi sebesar dengan berjalannya perkuliahan pasti ada kekurangan di sana sini antara kami dengan mahasiswa yang lainnya juga Bapak. Jadi dulu pertama kami mohon maaf apabila ada sangga gurau yang kurang berkenan. Yang kedua, saya pribadi dan mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih banyak atas edukasi dan bimbingan yang diberikan Bapak dan dosen-dosen UTB yang ada di sini. Terima kasih banyak Pak atas memberinya. Dan harapan saya ke depannya UTB makin sukses, dan harapan yang terakhir saya harap dan mohon UTB bisa membuka prodi yang baru ya. Ini nanti PB akan membuka program S2 Magister Manajemen. Daftar ya. Silakan. Mau bulan depan daftar silakan. Mungkin ya, nanti kepada rektor yang lain yang berada ya. Terima kasih satu kata yang saya ucapkan pada hari ini setelah dari 2021 saya bolak-balik ke kampus, kata lega. Jadi beban yang selama ini saya pikul sudah selesai, dan ucapan terima kasih untuk Pak Adi yang segala bimbingannya, baik itu sebagai dosen PA, dosen mata kuliah, dua jurusan. Kami mohon maaf Pak apabila dalam masa bimbingan kami ada perkataan kami yang menyinggung Bapak dan yang dimaafkan. Semoga kita diberi umur yang panjang, sebagai saat nanti kita bisa bertemu kembali, dan semoga juga kami diberi rezeki agar kami bisa kembali S2. Terima kasih Pak. Oke, Anda silakan Pandu. Terima kasih. Samping saya selama kuliah di PB selama dari 2018 sampai sekarang banyak yang saya dapatkan Pak di pelajaran, dari belajar memahami manajemen, belajar untuk depan. Tadi sebenarnya saya agak deg-degan Pak pas Bapak bilang yang tidak ada lulus dari sini. Saya sorry. Ya, terima kasih. Jadi Penuh debu dan usang, pandai semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, ku pandai semua gambar diri, kecil bentar Pak, bisa ulang nggak Pak? ya udahlah,
Oke, nah, tangan. Coba Anda jelaskan hubungan lagu Anda dengan judul Anda, penelitian Anda ini. Nah, coba. Jelaskan apa? Hubungan lagu Anda yang nyanyikan tadi dengan judul penelitian Anda. Nah, apa hubungannya? Nah, kan tidak ada nyanyikan lagu itu kan? Nah, apa hubungan lagu Anda dengan judul penelitian Anda? Hubungannya Nah, coba. Yo, coba jelaskan hubungannya gimana? Ya, bukan coba jelaskan hubungannya. Ayo bukan coba Anda hubungkan lagu Anda dengan judul penelitian Anda gimana dek itu? hubungannya Coba. ini kan tentang gimana ya, Pak? Ayo. Percintaan. Ayo, tapi kalau dengan ini gimana? Nah, coba. Inilah. Coba hubungkan antara lagu Anda dengan pemasaran ini gimana kan? Coba. Hubungannya gimana pembahasan? Itu masalah gimana tuh? Ini kan tentang berjanji gitu, Pak. Terus? Saya ada orang misalkan nih dia harga, terus dia tuh bilang ke si A beda-beda gitu, Pak. Terus nggak dapat janji gitu, Pak. Jadi? Bilang kayak B itu beda-beda gitu, kayaknya nggak profesional gitu. Nggak profesional. Nanti belum gini enggak? Gitu. Ya, kalah. Udahlah itu ya. Dan Ibu Thea selaku host. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Elektronik Word of Mouth atau EWOM, Citra Merek dan Harga terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Baik. Pertama, latar belakang. Industri smartphone di Indonesia saat ini semakin pesat setiap tahunnya, membuat para produsen smartphone berlomba-lomba untuk menciptakan smartphone dengan keunggulannya masing-masing. Faktor keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produk tidak lepas dari yang namanya promosi. Maka dari itu, electronic word of mouth masih menjadi salah satu teknik marketing yang efektif bersifat gratis untuk suatu brand yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh pelanggan tetapnya guna menggait konsumen yang lebih banyak. Salah satu perusahaan smartphone yang masih beredar dan dikenal di pasar Indonesia saat ini ialah Apple. iPhone sendiri merupakan produk ponsel buatan Apple di mana perusahaannya berada di California, Amerika Serikat. Apple adalah perusahaan yang sangat berhasil membangun brand image yang kuat di hati konsumen. Hal ini terlihat dari tingginya peningkatan penjualan produk smartphone Apple yaitu iPhone. Penjualan dan pendapatan iPhone kurun waktu 5 tahun belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah contoh tabel dari pendapatan Apple tahun 2018 sampai 2022. Selain itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan membeli produk iPhone dari Apple karena meskipun harga yang lebih tinggi dari produk kompetitif, tetapi permintaan konsumen masih sangat tinggi. Ini terbukti dengan sendirinya bahwa iPhone dari Apple masuk dari 5 merek HP terbaik dan terlaris di 2023 menurut Channel Life 2023. Rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana persepsi konsumen terhadap electronic word of mouth atau EWOM pada produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang kedua, bagaimana persepsi konsumen terhadap citra merek dan produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang ketiga, bagaimana persepsi konsumen terhadap harga pada produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang keempat, bagaimana pengaruh electronic word of mouth atau EWOM terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang kelima, bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang keenam, bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Dan yang ketujuh, bagaimana pengaruh electronic word of mouth atau EWOM, citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Ini adalah
adalah tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap Electronic World of Phone pada produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap citra barat pada produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap harga pada produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh Electronic World of Phone terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh citra barat terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di Kota Pontianak. Kemudian bab 2-nya landasan teori Electronic World of Phone. Teorinya menurut Immanuel dan Maharia tahun 2020. Yang pertama ada urusan bulan. Hasil dari perkembangan teknologi adalah e-commerce. Popularitas e-commerce di Indonesia dapat dikatakan tinggi. Dikutip dari iFirst 2020, Indonesia memiliki total penggunaan aplikasi belanja paling banyak daripada negara lainnya di Asia Tenggara. Menurut data tahun 2022 dari situs Goodstead.id, Shopee merupakan e-commerce kedua yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia dengan mencapai 131,3 juta kunjungan. Sementara itu untuk klik sebesar 127,4 juta klik. Banyaknya pengunjung e-commerce Shopee saat ini menjadi fenomena menarik yang dapat dibahas dari segi kemudahan penggunaan yang dirasakan dan kegunaan yang dirasakan. Dapat dilihat dari tabel jumlah klik terbanyak, yaitu aplikasi Shopee. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi easy of use pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Bagaimana persepsi usefulness pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Bagaimana trust konsumen pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Dan yang selanjutnya, bagaimana pengaruh persepsi easy of use terhadap intention to buy pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Selanjutnya, bagaimana pengaruh persepsi usefulness terhadap intention to buy pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Bagaimana pengaruh trust terhadap intention to buy pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Yang terakhir, bagaimana pengaruh persepsi easy of use, persepsi usefulness, dan trust secara bersimultan terhadap intention to buy pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Selanjutnya tujuan penelitian di sini yang pertama untuk mengetahui persepsi easy of use pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak, untuk mengetahui persepsi usefulness pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui trust pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh persepsi easy of use terhadap intention to buy pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh persepsi usefulness terhadap intention to buy pada e-commerce Shopee di Kota Pontianak. Untuk mengetahui pengaruh trust dengan membawamu bertemu denganku, ku bertemukan sepertimu yang ku cari. Konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belakang. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Oke. Periangan, halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi dan api meribunglah kembali. Oke. Kayak apa inti lagu itu coba? Semangat yang membara. Nah, bagaimana lagu itu tuh tadi tuh dikaitkan dengan judul diskusi Anda dengan mempengaruhi motivasi terhadap kinerja karyawan. Karena itu topiknya semangat membara kan. Ya, Kak. Jadi apa hubungan lagu dengan topik Anda? Hubungannya yaitu semangat yang membara dan motivasi untuk
mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu dalam meningkatkan kinerja karyawan Pak. Ya, jadi kalau kalian tuh mau apa tuh kinerja meningkat, maka karyawannya harus punya semangat yang membara, ya enggak? Ya Pak. Seperti lagu Halo Halo Bandung tadi kan? Ya Pak. Ya kan? Nah, itu makna lagu Halo Bandung itu ya. Bagaimana makna lagu Halo Bandung terhadap kinerja karyawan kan? Jadi kalau karyawannya loyo, lemes, ingat lagu apa? Halo Bandung. Kan? Jadi Halo Bandung kan karena punya semangat yang membara tadi kan? Nah itu, jadi bagaimana perusahaan itu bisa menanamkan kepada karyawan semangat yang membara, ya gitu kan? Untuk menanamkan semangat yang membara, perusahaan harus bersikap adil, kan itu tidak aplikasi, memperhatikan kebutuhan karyawan, memberi gaji sesuai dengan kinerja potensinya kan, gitu kan? Itu udah memberi memperhatikan keselamatan, kesehatan karyawan, karena dengan diperhatikan mereka akan bekerja dengan bahagia. Kalau mereka bahagia, mereka akan punya semangat yang membara, gitu kan? Nah, mereka malah mau berkorban untuk perusahaan kan? Tahu enggak? Karena perusahaan memperhatikan mereka. Oke ya. Tuh, ya itulah hubungan antara lagu Halo Bandung dengan kinerja kan? Jadi nyanyi itu boleh nyanyi bebas, tapi lagu yang aja bisa dikaitkan dengan pikiran Anda, itu kan? Dengan yang nanya gitu kan? Paham enggak? Oke. Penasaran ilmu ekonomi, kalau penasaran masuk ekonomi, lihat konsepnya, lihat teori, disitulah ada pemasarannya. Butuh rencana, butuh tahapan, pahamilah kebutuhan konsumen. Oke, ya bagus kan? Apa maknanya tuh coba? Maknanya nih Pak, yang dimana tuh kita mempelajari ilmu pemasaran akan membantu kita dalam memahami mengapa tuh pelanggan berpikir atau berperilaku dengan cara tertentu saat membeli sesuatu. Terus dengan mempelajari ilmu pemasaran, kita juga akan memahami kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Oke, dah sip. Nah, itu Pak. Saya berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap minat menabung pada KSP Kredit Union Kampus Solidaritas Kantor Cabang Makassar. Kursi. Gitu sih. Era globalisasi seperti saat ini, bisnis lembaga keuangan Buat minuman. kepercayaan, Buat minum. lembaga keuangan Lupa saya. menjaga kepercayaan dan memberikan jasa pada anggotanya dalam suatu usaha, terutama di Enak jatuh daripada di bawah, Bu. Enak di sini daripada di bawah. Luas. Saat mendorong munculnya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia seperti koperasi kredit yang sangat berperan dalam membangun situasi perekonomian di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Yang udah datang belum sini? Yang udah datang belum sini? Perumusan masalah yang pertama, Yang lain udah datang belum bagaimana sini? kualitas pelayanan pada Siap-siap KSP begini. CU Pancur Solidaritas Kantor Cabang Manila. Yang kedua, bagaimana promosi pada KSP CU Pancur Solidaritas Kantor Cabang Manila. Yang ketiga, bagaimana promosi pada KSP CU Pancur Solidaritas Kantor Cabang Manila. Yang keempat, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung pada KSP CU Pancur Solidaritas Kantor Cabang Manila. Yang kelima, bagaimana pengaruh promosi terhadap minat menabung pada KSP CU Pancur Solidaritas Kantor Cabang Manila. Yang keenam, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap minat menabung pada KSP CU Pancur Solidaritas Kantor Cabang Manila secara singkat. Kesan dan pesan saya bangga berkuliah di sini sehingga saya bisa lulus di sini, dan pesan saya semoga menjadi UPB yang terbaik dan semoga adik-adik yang di luar sana bisa bergabung bersama di sini. Pesan kedua saya Oh. Saya sangat bahagia berkuliah di Universitas Pancabakti. Pesan saya semoga Universitas Pancabakti semakin maju. Pesan saya merasa sangat senang bisa menyelesaikan pendidikan saya dan merasa bangga telah berkuliah di Universitas Pancabakti Pontianak. Dan pesan saya semoga
Pancawakti semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Kesan saya selama kuliah di Universitas Pancawakti yaitu saya sangat senang bisa berkuliah di Universitas Pancawakti dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Pancawakti. Pesan saya, semoga Universitas Pancawakti semakin maju dan jaya. Oke. Pesan saya bahagia bisa menempuh perkuliahan di Universitas Pancawakti. Kesan saya semoga untuk kedepannya Universitas Pancawakti bisa maju lebih maju lagi. Sekian, Pak. Oke, terus. Pesan dan kesan saya senang sekali telah berkuliah di Universitas Pancawakti Pontianak dan terima kasih kepada dosen-dosen yang selalu membimbing dan mengajari saya bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Pesannya, semoga Universitas Pancawakti Pontianak bisa melahirkan generasi yang lebih baik untuk kedepannya Oke. dan semakin maju. Oke, terus. Kesan dan pesan saya selama berkuliah di UPB ini, kesannya itu senang sekali sih Pak. Kedua, banyak ilmu yang didapat dan pengalaman dan belajar dari banyak dosen di sini. Pesannya semoga UPB semakin maju dan sukses selalu. Dan terima kasih juga untuk dosen-dosen semua. Oke, terus. Kesan saya selama berkuliah di UPB Pontianak, saya cukup berterima kasih karena di sini dengan kesibukan kita bekerja dari hari Senin sampai Jumat, ternyata ada waktu di hari Jumat malam dan Sabtu pagi, kami sangat difasilitasi untuk berkuliah di sini menuntut ilmu. Para dosennya juga sangat pengertian ya dan sangat mensupport kami juga. Pesannya semoga UPB tetap terus meneruskan kelas-kelas intensif malam kerja seperti yang kami jalani saat ini. Terima kasih. Oke, terus. Kesan saya bersyukur ikut menjadi bagian di kampus UPB dan pesan saya semoga kedepannya kampus UPB bisa lebih maju. Oke. Pesan saya untuk Universitas Pancawakti semoga Universitas Pancawakti terus maju dan terus berkarya baik dalam dunia pendidikan dan berinovasi dalam pendidikan yang ditempuh. Terus kesan saya semoga Universitas Pancawakti terus maju lebih baik ke depannya. Oke, terus. Pesan dan kesan saya selama saya berkuliah di Universitas Pancawakti, kesannya itu saya sangat senang bisa berkuliah di sini, menempuh pendidikan S1 di sini. Dari dosen-dosennya juga sangat membantu ketika ada mahasiswa yang ingin bertanya atau ada kesusahan baik dari akademik sampai dari semuanya, itu sangat membantu sekali. Kemudian saya juga diberikan kesempatan untuk ikut berorganisasi di Universitas Pancawakti ini dan saya juga sangat senang sekali telah diterima di Universitas Pancawakti dan menjadi bagian dari Universitas Pancawakti, terkhususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pesan saya semoga untuk kedepannya Universitas Pancawakti semakin maju dan berkembang. Setiap program studinya diperbaharui, banyak program-program studi baru, dan khususnya untuk program studi ekonomi dan bisnis semoga kedepannya mendapatkan akreditasi A. Pesan dan kesan saya di sini yaitu kesan saya di mana saya banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang berharga. Untuk pesan saya di sini semoga Universitas Pancawakti atau Fakultas Ekonomi semakin jaya dan sukses. Okay, hi, my name is Cici. You can call me Cici. Halo,
My name is Cici Mulyani. You can call me Cici. So now I'm doing an internship in Bank Indonesia, especially in Kalimantan Barat or West Kalimantan. And right now I'm planning to join the ASEAN Youth International Modern United Nation in Bangkok, Thailand. Thailand. Yes. So the problem is I can't join this event because I have travel issue in my grade because I have C in my Subject. That's it. So what will you do to improve your subject? Yeah, so I'm planning to get what is that, like I need to do some work or like apa ya? You can join the youth exchange program next time. So Okay. next time maybe you can go to United States, Because you can go to Malaysia, to Vietnam, by participating in the youth exchange program. sadly, Okay. So you must be legend to sub the Google, Okay. Okay, see you. Oke, Kang. Kan ayo, siapa mau coba? Ayo, mau coba. Mau coba situ? Boleh Pak? Hah? Boleh. Silakan. Nama Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Yustia. Dari gambar yang saya dapat, ini merupakan sebuah proses dari bisnis. Yang akan saya ambil contoh adalah pedagang cilok. Adapun input yang ada di pedagang cilok itu adalah pastinya tenaga kerja, bahan baku, serta teknologi seperti alat pencetak. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya seperti daging, tepung tapioka, tepung maizena segala macam. Bumbu-bumbunya, tulang untuk kaldunya. Terus kemudian diapakan tuh? Segala daun bawang segala macamnya. Terus diproduksi sehingga menghasilkan output berupa barang atau makanan. Cilok. Ya. Kemudian cilok itu diapakan? Dijual ke? Dijual konsumen. Oke, lain lagi. Keren aja kan? Oke. Saya bagi yang mau coba silakan. Ayo. Coba, mau coba. Udah ada nilai nih. Yang kamu dapat nilai. Oke, masih Pak. Nah, kan? Yo, silakan. Yo, coba situ. Nama. Nah, iyalah. Kan dapur catatan dapur kan? Perkenalkan, saya Dela Prista. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari awal proses input sampai ke outputnya hingga bisa dikonsumsi oleh konsumen dari suatu perusahaan. Dari bahan awal ini perusahaan apa dulu? Perusahaan Kesana, aku nanya. Makanan seblak. Apa? Makanan seblak. Makan apa? Ya sama aja. Perusahaan makanan seblak. Nah, jadi bahan awal yang diperlukan oleh perusahaan seblak ini, yang pertama itu ada bahan-bahan seperti bahan bakunya seperti bumi, kerupuk, cabai dan lain-lain. Terus ada tenaga kerjanya, tempatnya, lalu ada teknologi yang dipakai, lalu ada gaji yang dibayar kepada setiap karyawan. Lalu dari proses berikutnya terjadilah proses di mana ada juga penjualannya, seperti pelayanan yang dilakukan oleh setiap karyawan, lalu ada ide-ide yang diberikan setiap pekerja agar bisa menciptakan sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh konsumen.
Outputnya apa outputnya? Output. Produknya ya makanan outputnya. Iyalah. Apa? Makanan kah? Ya makanan siang. Oke, coba. Apa sih itu? Kalau saya langsung contoh minta apa Kak, Pak? Ya jelaskan lah, dengan tapi jelaskan. Perkenalkan saya Rosalia juga. Di sini saya akan mendeskripsikan dari awal mulanya input keluar menjadi output. Contohnya ada perusahaan Antam di daerah saya. Mereka itu mengelola pertambangan. Di situ mereka menggali tanah, menghasilkan ada nikel, emas, batu bara yang akan diproses oleh perusahaan Antam tersebut. Kemudian menghasilkan emas atau sejenis apa ya Pak? Kayak bullion yang akan diperjualkan ke masyarakat Kamboja. Oke, mau coba. Sebelah sini ada yang mau coba? Ya, ada yang mau coba sini? Nggak ada. Nggak ada. Hanya 2 orang ya. 3 orang. Nah, nggak ada. Nah, silakan. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Desri bin Alkor. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya input dan output dari sebuah perusahaan. Saya contohkan seperti perusahaan Indofood. Nah, di sini mereka menyiapkan dana berupa dana yang berasal dari investor ataupun penanam modal yang lain. Kemudian mereka juga menyiapkan input berupa teknologi, yaitu teknologi untuk pembuatan seperti Indomie, yaitu berupa produk mereka. Kemudian mereka juga menyiapkan tenaga kerja, dan kemudian dari input tersebut kemudian dikelola oleh manajemen perusahaan yang terdiri dari CEO maupun divisi-divisi lainnya. Kemudian dari input tadi dikelola oleh manajemen produksi untuk menghasilkan output berupa seperti contohnya produknya seperti Indomie. Baik, terima kasih. Oke, itu ya. Marketing kayak banyak nih yang bekerja kayak Raymond gitu untuk di bidang digital marketing karena memang lagi viral gitu. Nah, jadi untuk sesi ini kita bakal mempelajari mengenai dasar-dasar UX, termasuk bagaimana sih peran UX di dalam digital marketing atau pemasaran online gitu. Nah, kita juga bakalan belajar mengenai strategi digital marketing yang efektif. Lalu selanjutnya ada sesi yang kedua yaitu mengenai pitching. Pitching itu apa sih gitu? Pitching itu sebenarnya bagaimana kita menyampaikan ide-ide kita, contohnya ide-ide bisnis gitu. Nah, jadi di pitching ini kita juga bakalan mempelajari bagaimana cara presentasi, khususnya presentasi bisnis, dan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, bagaimana cara kita mempresentasikan sesuatu dengan baik, dan bagaimana menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan agar audiens itu mendapatkan pesan-pesan tersebut gitu, agar lebih mudah dipahami dan diterima. Jadi kayak aku juga namanya nih kayak kalian sebelumnya kayak udah pernah berpikir tentang personal branding itu nggak sih? Kalian udah pernah dengar tentang personal branding? Nah, jadi kayak personal branding itu bagaimana kita memberikan branding akan diri kita sendiri terhadap orang lain, gimana kita menunjukkan skill-skill kita gitu terhadap orang lain, kepada orang lain. Nah, kayak apa sih hal-hal unik yang nanti bakalan membuat HRD tertarik nih dengan kita gitu. Nah, salah satu caranya itu melalui portofolio. Nah, jadi untuk bulan ketiga kita bakalan mendapatkan materi mengenai portofolio. Nah, jadi ini juga terdiri dari 2 sesi. Ini tuh kayak bulan spesial kita di mana kita mempraktikkan apa yang sudah kita dapatkan di 2 bulan sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk pertemuan pertama kita bakalan dapat pengetahuan nih mengenai personal portofolio dan pentingnya portofolio untuk karir kita gitu. Nah, jadi kita juga bakalan diberitahu nih mengenai elemen-elemen apa sih yang penting di dalam portofolio dan bagaimana cara efektif untuk menyusun serta mempresentasikan personal portofolio gitu. Nah, lalu nanti untuk pertemuan kedua kita bakalan merancang nih portofolio tentang diri kita sendiri melalui sebuah media untuk persiapan perjalanan karir kita. Nah, selanjutnya aktivitas dari AFL. Nah, di AFL ini sebenarnya kita nggak cuma kayak memberi
materi aja, tapi kita juga banyak aktivitas-aktivitas lainnya, dan juga kita bakalan langsung mempraktekkan nih sesi-sesi yang udah kita dapatkan. Nah, jadi untuk aktivitas pertama kita itu ada induction. Nah, jadi induction ini tuh seperti sesi pengenalan nih terhadap partisipan nanti mengenai AFL secara mendalam, dan juga tujuan serta ekspektasi partisipan untuk menjalani AFL selanjutnya gitu. Nah, lalu ada sesi kedua yaitu di weekly session. Nah, di weekly session ini itu adalah sesi yang pertama. Nah, tadi kan aku udah nyampein nih beberapa sesi-sesi yang membahas tentang materi-materi yang bakal didapatkan partisipan. Nah, jadi disinilah di weekly session itu berperan gitu. Jadi di weekly session lah kita akan mendapatkan materi serta pelatihan mengenai skill-skill dari kurikulum yang udah aku sebutkan tadi. Lalu ada coaching di mana kita bakalan partisipan itu akan mendapatkan ruang nih untuk bimbingan, berinteraksi dengan pelatihnya gitu. Kami menyediakan coach gitu. Nah, lalu ada LC to LC networking space. Nah, jadi ISEC ini kan sebenarnya sudah banyak gitu cabang di Indonesia, kayak ada ISEC UI, ISEC UGM, ISEC Unpad gitu. Nah, jadi di LC to LC networking space nanti kita bakalan bareng-bareng dengan partisipan AFL dari ISEC lain gitu untuk berdiskusi nih mengenai culture gitu yang ada di wilayah masing-masing gitu. Jadi kita bakal dapat insight baru, dapat networking baru gitu. Dimana kan memang sekarang itu networking itu penting ya gitu bagi kita anak muda gitu. Nah, selanjutnya ada national networking space di mana partisipan bakal langsung berinteraksi dengan partisipan AFL lain di seluruh yang ISEC di Indonesia gitu. Nah, jadi kita bakal menghadirkan narasumber dari luar negeri yang akan menambah pengetahuan kita mengenai budaya-budaya ataupun culture dari luar negeri gitu. Nah, lalu ada special track activities, yaitu tadi yang sebulan ketiga itu adalah termasuk dalam special track activities di mana kita langsung praktik untuk membuat portofolio gitu. Lalu ada LC brief di mana kita akan menilai pencapaian kita selama ikut AFL gitu. Lalu ada activity leadership support di mana kita akan mendapatkan berbagai jenis dukungan nih yang akan diberikan AFL ke kita untuk journey atau perjalanan kita selanjutnya gitu. Lalu ada national graduation, ini yang paling akhir di mana kita akan merayakan nih kelulusan kita di AFL gitu bersama dengan partisipan AFL di seluruh Indonesia. Nah, untuk AFL schedule itu kita registrasinya sudah buka dari 8 Maret lalu dan akan akan close regis pada 8 April nanti hari Sabtu. Untuk induction hari Senin ya gitu. Nah, untuk induction itu ada 27 April di weekly mulai dari 28 April sampai 20 Juni. Ada LC networking itu tanggal 20 Juni, national graduation tanggal 27 atau 28 Juni 2024. The Brief LC ya udah sampai akhir itu. Nah, lanjut semuanya ya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku namanya. Aku juga berasal dari organisasi yang sama dengan teman-teman aku sebelah, yaitu dari ISEC Unpad. Iya, nama aku namanya guys. Beneran kok ada aktifnya. Ada di Oke, back ke topik ya. Kita bahas namanya dan diri. Oke, selanjutnya itu ada keuntungan mengikuti AFL. Kalau berdasarkan dari yang udah dipaparkan di depan, keuntungannya yang pertama kalian mendapatkan pengalaman praktik kepemimpinan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kepemimpinan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Gitu. Nggak cuma dibutuhkan oleh kita sendiri, tetapi juga dibutuhkan oleh perusahaan atau tempat di mana kita akan mencari pekerjaan nantinya setelah lulus kuliah. Betul? Betul. Bahkan jauh sebelum kita membutuhkan itu di tempat kerja, di tempat perkuliahan atau dimanapun kita berada, skill leadership atau kepemimpinan juga sangat dibutuhkan. Gitu. Selanjutnya yaitu ada sertifikat dan merchandise. Sertifikat, ini penting sih sertifikat. Ini menjadi suatu bukti bahwa kita memang pernah mengikuti pelatihan tersebut. Kita memang pernah menghadiri kegiatan yang dapat mengupgrade kemampuan diri kita gitu kan. Kalau misalnya aku cuma bilang, aku pernah loh ikut student exchange atau pertukaran pelajar, tapi kalau misalnya nggak ada bukti sertifikatnya, siapa yang akan percaya gitu kan?
instansi abang-abang mana yang percaya gitu. Bahkan instansi abang-abang juga mereka mintanya sertifikat gitu.